Ada hadis yang mengatakan jika kita berpuasa tapi kita tidak salat maka tidak diterima puasanya. Apakah ketika kewajiban dalam rukun Islam salah satu tidak dilakukan maka ibadah yang lain tidak diterima? Bagaimana status hadis di atas? Baik, itu jelas sekali. Jangankan salat kok. Jangankan salat, bukan status salatnya, status puasanya. Jangankan masalah salat, masalah perilaku dinilai. Awas, hati-hati. Nabi pernah menyampaikan peringatan keras, hati-hati. Hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa, mendekati hadis tingkat tinggi derajatnya. Maka siapapun orang-orang yang puasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan minumnya, tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan qaulaz zur, kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercela, fala yahtaju lillahi ila siyamihi, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahasanya begitu. Kata Allah, saya nggak butuh, ngapain kamu puasa? Saya nggak butuh. Kau puasa aja nggak saya terima, ngapain kau puasa? Ya, jadi kalau masih ada orang puasa senang mencuri, ada orang puasa senang mencela, ya itu kata Nabi, Allah nggak butuh pada puasanya. Yang seperti itu ngapain puasa? Allah nggak butuh pada puasanya. Ini bahasa yang sangat tegas sekali, sarkas, bahasa yang sangat tinggi. Artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat. Anda puasa itu fungsinya menutup maksiat. Awas, puasa fungsinya menutup maksiat. Jadi kalau ada orang puasa masih mengerjakan maksiat, ada yang salah dalam puasanya. Al-Asyam, kitab Asyam, Sahih Al-Bukhari, jilid pertama, paling kanan sebelah bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihat kalimatnya, asyamu junnatun, puasa yang benar itu akan memberikan perisai dari kemaksiatan. Jadi kalau orang benar puasanya, maka dia punya perisai dari yang buruk. Yang kotor, yang tidak baik dibuang. Fala yarfuth, la-nya nahi, larangan. Maka orang puasa tidak boleh mengerjakan yang kotor. Rafath, kata-kata kotor, jorok, tindakan kotor, tidak bagus, itu rafath. Awas, hati-hati. Begitu dikerjakan tidak ada nilai puasanya. Ini saya kasih tahu ya. Ini bahaya nih. Puasa itu ada yang namanya mubtilat, yang membatalkan langsung. Ada yang mufsidat, yang merusak. Kadang-kadang orang sangat care dengan yang ini, tapi abai dengan yang ini. Ini paling bahaya. Yang ini membatalkan langsung, makan, minum. Baik, kumur-kumur membatalkan tidak? Tidak. Tapi kalau kumur-kumur pakai sirup, batal puasa. Ini ya? Kalau telan misalnya kan, nah ini batal. Jelas, selesai. Yang ini nih yang nggak kadang-kadang nggak disadari, merusak. Gibah, mencela. Ini merusak dan mengurangi peluang pahala puasa. Lihat, kalau ini 100%, Anda misalnya makan, ya, ini batal puasa, jelas hilang 100. Yang ini yang bahaya. Misal, gibah, 50% pahala hilang. Mencela, 50% hilang. Menuduh, 50% lagi. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Setelah itu misalnya, mohon maaf, berdusta, 25% misal. 50, 100 tambah 75 minus 75. Anda bukan cuma kehilangan puasanya, tapi Anda menghadirkan dosa 75%. Wala yajhal, jangan melakukan tindakan yang bodoh. Yajhal itu bisa maksiat, ya, dari kata jahala. Orang berbuat maksiat disebut jahala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18 ya. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'an bijahalatin. Banyak orang bermaksiat pengen tobat karena mengerjakan perbuatan salah, jahalah. Jahalah itu jenisnya dua. Ya, jenisnya dua. Yang pertama karena tidak tahu. Dia tidak tahu kalau menikmati gosip itu dosa. Tidak tahu, diberitahu, kamu tinggalkan. Itu jahalah. Yang kedua, sudah tahu salah, dikerjakan. Ya, awas, hati-hati, es batu ditiupin. Ya, jadi sudah tahu salah, dikerjakan sama dia. Mohon maaf, itu gosip salah, memang salah tahu, tapi dinikmati. Itu jahalah namanya. Yang kedua, jahalah itu artinya tidak terkait dengan maksiat yang tidak diketahui, tapi perbuatan dosa sih enggak. Cuman menurunkan kehormatan sehingga menyebabkan orang lain berdosa. Misal, Fikri berapa tahun kemarin usianya? 7 tahun. Dia punya sepeda, misalnya sepeda Fikri, sepeda 7 tahun. Tiba-tiba bapaknya, Pak Teddy, pakai sepedanya Fikri. Keliling hamba pakai sepeda Fikri, tik belakang. Orang dosa sih enggak, cuman orang heran, itu siapa? Gitu kan? Atau ada orang kakek usia 70 tahun misalnya, pakai sepeda cucunya yang 5 tahun keliling komplek.
Dosa sih enggak, cuman orang pada bergibah. Itu siapa? Iya ya, nggak ada kerjaan. Atau memang kerjaannya itu, atau kurang sehat mungkin ya. Di kalimat-kalimat tuh mengalir, akhirnya jadi tuduhan. Itu yang menyebabkan orang lain berdosa. Itu yang disebut dengan jahalah. Kata Nabi, fala yarfuth wala yajhal. Orang yang berbuat jahalah, berbuat rafath, maka maaf, Allah tidak butuh pada puasanya, apalagi meninggalkan sholat. Masya Allah, barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita sama orang-orang kafir ini di mana? Di salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Apa kira-kira orang kalau sudah dihukumin kafir akan diterima amalnya, jemaah? Wallahu a'lam. Kalau kita lihat memang ada perbedaan di antara para ulama, apakah yang meninggalkan salat itu dibunuh kafir, dibunuh murtad, atau dibunuh sebagai hukuman buat dia. Kalau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sholat itu ketika mati, puasa nih tapi nggak sholat, ketika mati dia nggak perlu disolatin, nggak perlu dikuburkan di pemakaman orang Islam. Di mana dikuburkan? Di jurang aja. Untuk bikin jurang tempat pembuangan sampah situ, sudah lemparkan ke sana. Bagaimana dia selama ini nggak pernah sholat, masa kita suruh nyolatin dia gitu? Ente sendiri nggak pernah sholat selama hidup, masa kita masyarakat kampung suruh sholatin dia? Ya gimana logikanya, gimana kita suruh nyolatin dia? Maka nggak disolatin. Itu menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu orang yang puasa, insya Allah ada kebaikan di diri manusia ini. Kalau kau meninggalkan makan dan minum, padahal itu nafsu kita, itu insting kita itu mau makan dan minum, kenapa kau nggak sholat? Cuma 5 menit, silahkan kau habiskan waktumu. Umpamanya sholat itu 5 waktu kali 5 menit, 25 menit. Kau punya waktu 23 jam, silahkanlah yang lainnya. Tapi sholat, hati-hati masalah sholat ini jamaah. Jadi kalau ada orang puasa, memang ada orang-orang yang puasa dengan harapan diampuni dosanya. Rukun Islam yang kedua itu apa? Sholat, bukan puasa. Hati-hati dengan urusan sholat. Kalau masalah tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, kalau diniatkan ibadah, karena tidur ini termasuk kebiasaan. Makan kita bisa jadi ibadah. Ketika kita makan, ya Allah aku kepingin nanti bisa sholat malam, kasih aku kekuatan ya Allah. Jadi ibadah tuh makan. Tidurnya pun kalau ya Allah aku kepingin tidur sebentar supaya aku bisa sholat malam ya Allah. Bangunkan aku ya Allah jam sekian. Itu jadi ibadah. Tapi kalau tidur hanya untuk tidur supaya nggak kerasa puasanya. Para sahabat Nabi ketika puasa itu perang. Bukan tidur, perang mereka. Subhanallah ya. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Dan kita lihat orang Islam ketika puasa seharusnya semakin giat, semakin semangat. Jadi kalau dikatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, kalau diniatkan untuk ibadah. Umpamanya tidur habis subuh, ana mau bangun jam 9 lah, ana mau sholat duha terus mau ngaji sampai zuhur. Jadi ibadah tidur dia. Kalau niatnya untuk ibadah. Wallah. Apa hukum orang berpuasa tapi tak sholat? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Apa Ustaz Somad ini? Menjawab kok pakai nyanyi. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kenapa kipas angin ini bisa menyangkut? Karena ada tiang. Kenapa masjid ini bisa berdiri? Karena ada tiang. Kenapa kubah bisa kokoh? Karena ada tiang. Baru nampak gedung tembakau tadi. Tadi tak jelas. Kenapa gedung tembakau bisa berdiri? Karena ada tiang. Jadi amal itu terbang kalau tidak ada tiang. Orang yang tak sholat hukumnya 2. Yang pertama kafir. Kalau dia mengingkari sholat. Kau kenapa tak sholat? Sholat ini buang-buang waktu aja. Kafir, halal darah, pancung kepalanya. Kafir, murtad dia. Dia mesti masuk Islam lagi. Tapi kalau dia malas, kau kenapa tak sholat? Aduh, nantilah udah agak tua-tua sedikit Pak Ustaz. Maka orang ini tidak sampai kafir menurut ahlu sunnah. Dia adalah fasik. Yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu bihi illal. Banyak yang disesatkan Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Ibu kalau cari menantu yang sholat. Betul, soleh. Syaratnya soleh itu adalah
sholat. Kalau tak sholat, tak mungkin dia soleh. Mana mungkin soleh kalau tidak sholat. Bapak juga kalau mencari istri, bukan mencari istri, untuk anak maksudnya. Ini bapak ini diiyakannya pula. Maka istri yang sholat, supaya anaknya juga sholat. Ibu kan mencari imam dulu kan, cari imam. Saya pas sedang ceramah, tinggal di hotel, sarapan pagi waktu sebelum puasa, datang ibu-ibu. Ustaz Somad dia? Mirip, saya bilang. Oh enggak, Ustaz Somad. Iyalah ya. Kalau kau paksa juga aku Ustaz Somad, iyalah Ustaz Somad. Alhamdulillah senangnya sama Ustaz. Saya nih Pak Ustaz kerja di kantor anu, siapa yang nanya? Ini anak buah saya, ada satu orang Pak Ustaz yang masih gadis belum nikah. Sini sebentar, bawanya lagu situ. Nah dia nih Pak Ustaz tolong doakan, dia nyari imam. Saya bilang, aku khotib. Nah, ibu semua mencari imam. Dan imam itu adalah imam sholat. Bapak, yang ingin mereka ini, Bapak membangunkan mereka di tengah malam. Wake up my honey, my darling. Begitu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah 20 tahun yang lalu, bangun, sahur. Mereka mau dibimbing sholat tahajud kan, Bu? Tengoklah, banyaknya yang belum pernah diajak tahajud sama laki. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kenapa tak berbunyi, Bang? Nasib kau lah, Dek, dapat imam silent. Bergetar-getar aja sedikit. Kalau ada laki ibu model begitu, ibu bersyukur, Bu. Jaga aja baik-baik. Nanti lama-lama berbunyi sendiri itu. Betuahnya anak-anakku yang bersorban dari pondok pesantren, anak ibu yang perempuan nikah nanti sama mereka, beruntungnya karena mereka adalah para penghafal Quran. Jam 2 malam mereka sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Datang terbangun bapak, cepat kali masjid ini. Bukan masjid, Bang, menantu kita di sebelah. Bukan macam kita, udah 30 tahun belaki tak pernah sembahyang. Mentuahnya anak kita di sebelah, Bang. Saya ini bodoh, Pak Ustaz. Aku ini jahil, Pak Ustaz. Aku ini jahat, Pak Ustaz. Aku tak ingin anakku macam aku, maka aku buat anakku masuk pesantren. Begitu juga ibu. Lakiku Fir'aun, Pak Ustaz. Aku tak ingin anakku ini merasakan macam aku. Tapi ngomong gitu jangan depan laki. Sedih dia. Nah, mudah-mudahan ibu mendapatkan menantu yang soleh-soleh, yang sholat-sholat. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia, Pak Ustaz. Waktu dia datang meminang ke rumah, mobil besar mewah, rupanya rental. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia, rumahnya besar, ada kolam renangnya. Ternyata Pak Ustaz, macam mana rasanya nikah sama dia, Bu? Tak sembahyang dia, Pak Ustaz. Macam mana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Beruntunglah kalian yang laki sembahyang, yang belum sholat mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya sholat. Ibu jangan pernah berhenti, ambilkan kain sarung, ambilkan peci, sembahyang Bang, sembahyang. Aku tengok beberapa kawan abang udah mati semua, sembahyang. Sembahyang Bang, tak ada yang bisa menolong abang di liang lahat nanti. Aku belaki, aku lagi nanti, abang sembahyang. Sambil masak sahur pagi-pagi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang macam lakiku ini, apa gunanya? Pukul-pukulkan centong tu sikit. Tapi jangan lupa ada yang lebih hebat daripada cakap, ada yang lebih hebat daripada, yaitu sujud, mintakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunatal hajat, bukakan pintu hati lakiku ini ya Allah. Kalau udah terkunci, pukulkan sama gembok-gemboknya sekalian. Di sujud terakhir itu mintalah sama Allah. Jangan dicakapkan di mulut. Kalau bercakap pakai bahasa Indonesia dalam sholat batal. Dalam hati aja. Jangan dikeluarkan. Ya Allah, lakiku tak sembahyang. Jangan. Dalam hati aja. Selesai sholat ditanya kawan, apa sholat kau tadi? Aku sholat hajat. Meminta menantu? Enggak. Meminta apa? Enggak. Apanya? Lakiku tak sembahyang. Udah berapa lama? Sejak nikah. Lakiku sampai mati tak sembahyang. Sama nasib kita berarti ya. Mampus lah dia. Ya Allah, bukakanlah pintu hati jamaah nih ya Allah. Bukakan pintu hati jamaah nih ya Allah. Bukakan pintu jamaah nih ya Allah.